Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dulu Jevanya bawa doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Oke, makasih ya Jevanya ya. Sebelum kita lanjut juga, marilah kita mengheningkan cipta, kita dimulai. Kita selesai. Jevanya, apa semua kawan-kawannya sudah hadir, nak? Sudah, Kirim link sudah Pak. WA. Link itu untuk menandakan kita hadir pada saat hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai interaksi desa dan kota. Jadi sekarang kita masuk kepada materi yang lebih luas tentang negara maju dan negara berkembang. Jadi di kita ini ada Bapak tampilkan gambar ya. Perbedaan gambar nomor 1 dengan gambar nomor 2. Perbandingan dari gambar 1 dan gambar 2 adalah gambar 1 menandakan suatu negara modern dan maju. Terdapat banyak bangunan tinggi. Gambar kedua menandakan pemukiman yang padat penduduk, bermata pencarian sebagai petani, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Jevanya. Berikutnya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis karakteristik negara maju dan video berikut ini. Merupakan negara di mana rakyatnya memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi, sedangkan untuk negara yang berkembang memiliki tingkat kemakmuran. Dengan tadi yang Bapak tayangkan, apa yang bisa kamu dapat kesimpulannya? Negara berkembang dan negara maju, Pak. Karakteristik negara berkembang bekas jajahan negara lain. Yang kedua, produksi hasil barang tergantung pertanian. Contoh negara tersebut adalah seperti Brasilia, India, Kamerun. Oke, kita kasih aplaus sama pengertian. Negara berkembang, negara yang belum mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi penduduknya dari berbagai aspek. Maju adalah negara yang memiliki standar kualitas. Bisa nggak kamu jelaskan apa maksudnya? Maksudnya, Pak, negara maju itu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi, Pak. Angka pengangguran relatif rendah, Pak. Jevanya. Oke, inilah karakteristik negara berkembang. Karakteristik negara berkembang berdasarkan ekonomi, pendapatan per kapita rendah, dominan bergantung pada sektor primer agraris. Sosiodemografi, coba dulu. Sosiodemografi. Yang pertama, tingkat kelahiran tinggi. Yang kedua, tingginya perkawinan usia muda. Penguasaan akan iptek rendah, Pak. Kembang. Oke, jadi Di gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa negara berkembang adalah negara. Kemudian tingkat pengangguran di kota tersebut juga banyak. kita kasih aplaus sama Michelle. Yang ini siapa kira-kira bisa menyimpulkan? Gambar pertama itu, Pak, mayoritas petani, Pak. Gambar yang kedua, banyaknya jumlah penduduk, Pak. Jawabannya, oke. Peta sebaran negara berkembang di dunia. Negara berkembang dunia. Nah, jadi dilihat dari peta tersebut bisa dikatakan bahwa negara berkembang itu mayoritas paling banyak terdapat di benua Afrika. Ayo silakan, Nak. Karakteristik negara maju berdasarkan ekonomi. 1. Pendapatan per kapita negara tinggi. 2. Pendapatan penduduk tinggi. Maju berdasarkan sosiodemografis. Demografi 1. Tingkat kelahiran rendah. 2. Tingkat kematian rendah. 3. Tingkat kesehatan tinggi. Menjelaskan dari gambar tersebut yang Bapak tampilkan ini. Gambar yang pertama, adanya penggunaan tenaga robot, Pak, yang digunakan di dalam industri. Oke, bagus. Kita kasih aplaus. Negara apa aja yang termasuk negara maju, Michelle? Di Eropa, Pak, hampir seluruh negaranya adalah negara maju. Jerman, Swedia, Belanda. Mengenai persebaran negara maju dan negara berkembang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan, Pak. Hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional, Pak. Penguasaan iptek. Ya, penguasaan
Oke, mengenai materi kita ini ada kira-kira perlu ditanyakan, Nak? Kita masuk ke diskusi kelompok, ya. Namanya diskusi kelompoknya sudah Bapak kirim tadi melalui WhatsApp grup, ya. Jadi untuk nomor 2 ini ada contoh negara berkembang, ada contoh negara maju. Oke, itu ya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Yang pertama, bagaimana tingkat kualitas penduduk antara negara maju dengan negara berkembang. Ada kira-kira mau ditanyakan, Nak? Ini Bapak berikan waktu 15 menit dalam pengerjaannya. Oke, dan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Negara berkembang membutuhkan pinjaman kepada negara maju. Negara berkembang membutuhkan hasil industri dari negara maju. Tingkat pendidikannya sangat rendah karena masih terfokus pada baca buku bacaan. Negara maju sudah menggunakan iptek melalui media yang dipakai yaitu internet dan laptop. Aplaus dulu kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2. Ada kira-kira yang mau ditanyakan kepada kelompok 1, Nak? Bisakah bangsa Indonesia menjadi negara yang maju? Saya dari kelompok pertama ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Indonesia harus mampu menguasai iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Kelompok 2 presentasi, Nak. Oke, saya misal dari kelompok 2 akan mempresentasi. Negara maju dan berkembang jelas berbeda. Dapat dilihat yang pertama itu dari kesehatannya. Nah, kalau negara maju itu tingkat kesehatannya itu tinggi, negara berkembang tingkat pendidikannya itu cukup rendah. Pertama, negara berkembang. Negara berkembang kita bisa melihat tingkat cukup rendah. Karena apa? Karena semakin lama rata-rata umur di negara berkembang itu semakin menurun. Sedangkan di negara maju, semakin lama rata-rata tingkat kesehatannya itu semakin tinggi. Kita kasih aplaus sama Michelle. Untuk kelompok 2. Saya, Pak. Negara Indonesia dapat memiliki tingkat kualitas hidup yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih ya Pelangi. Oke, coba silakan kelompok 2. Silakan. Tentu saja bisa dengan cara yang pertama kesehatan. Pemerintah bisa memadai fasilitas-fasilitas prasarana yang ada. Tugas, ya namanya tugas work care. Ini adalah kita mencari. Saya Pak. Ya, silakan. Inggris, Prancis, Jerman. Ya, jadi yang pertama itu ada Indonesia, yang kedua ada India. Atau diproduksi oleh negara maju. Oke, saya akan menjawab. Yang pertama itu mobil, yang kedua robotik, yang kelima kapal laut. Oke, bagus. Kita kasih aplaus kepada Saya Pak. silakan. Mayoritas penduduknya dari sektor agraris. Yang kedua, pendapatannya masih rendah. Yang ketiga, tingkat kesehatan rendah. Mayoritas penduduknya industri. Yang kedua, pendapatan penduduk tinggi. Yang ketiga, tingkat kesehatan tinggi. Oke, bagus ya Nak. Kita kasih aplaus kepada Jeva. Hari ini, negara berkembang itulah negara yang memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Dan pendapatan yang masih rendah ini akibat dari mata pencarian penduduk yang masih bertumpu pada bidang ekonomi, yaitu bidang agraris. Sementara negara maju itu memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya itu menjadi sumber daya alam yang bernilai tinggi. Bulan kita hari ini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Tugas Google Form, ya 10 soal. Itu nanti kerjakan bagus. Sebelum dikerjakan dibaca dulu materinya. Itu sudah kirim sampai jam 2 siang. Waktu pengerjaan itu 30 menit. Jadi tugas pribadi. Yang pertama itu gambarkan kertas A3 peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Tugas kalian. Jadi sebelum kita akhiri hari ini, silakan dulu Pelangi membawa doa. Silakan Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Pelangi atas doanya. Oke Nak. Jadi tunggu. Ya, Pak. Oke, selamat siang dan terima kasih. Tugas